Saya lakukan riset itu di tahun 2019 sampai awal 2020. Jadi memang ada banyak rentetan sejarah panjang, terutama terkait tentang persoalan pegaraman. Jadi bagaimana 1926 wilayah-wilayah pegaraman dikuasai oleh Belanda dengan sistem monopolinya, dengan konsep reorganisasi total. Kemudian pada masa Orde Baru diambil lagi dengan konsep hampir sama dengan Belanda, karena pada masa Orde Baru itu bukan banyak ya, konsultan Orde Baru memang konsultan dari lembaga-lembaga pemerintahan Belanda pada waktu itu. Dan saya bersyukur malah dapat data-data itu dari teman-teman pinggir papas, data-data kepemilikan lahan. Jadi sertifikat hak milik yang berbahasa Belanda saya punya, kemudian sistem kerjasama yang 50 tahun reorganisasi total itu yang kemudian diklaim oleh pemerintah sebagai hak milik. Kemudian pada awal Orde Reformasi teman-teman pegaraman Madura bergejolak untuk mengambil hak-haknya. Cuma memang pada masa Orde Lama itu ada aturan undang-undang yang memang menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menjadi milik negara, termasuk pada waktu itu adalah garam yang digabung garam dengan candu pada waktu itu. Sehingga kemudian beragam perlawanan dilakukan, bahkan ada beberapa yang korban nyawa dan sebagainya itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu, kecuali yang saya baca di situ munculnya elit lokal baru di pegaraman. Lahan-lahan pegaraman hampir mayoritas tetap dikuasai oleh PT Garam. Cuma memang masyarakat diperkenankan, karena itu sejak Orde Lama, untuk membangun lahan baru, tapi itu sekitar 2 km jaraknya, jauhnya dari lahan-lahan produktif yang dimiliki oleh PT Garam. Makanya yang saya katakan bahwa hampir mayoritas lahan-lahan area yang produktif di wilayah pegaraman itu pasti dimiliki oleh PT Garam. Ciri pembeda lahan pegaraman antara pemilik PT Garam dengan rakyat itu hanya kincir. Kalau kincir pasti dimiliki oleh rakyat, kebanyakan dimiliki oleh rakyat. Artinya sebenarnya bahwa ada persoalan agraria yang begitu luar biasa. Makanya saya katakan tadi di pertemuan awal bahwa membaca Madura saat itu sama dengan membaca Belanda masa lampau tentang Madura. Kenapa? Karena penguasaan agraria terutama di pegaraman itu hampir sama, polanya bersama. Jadi PT Garam mereka memberi upah setiap hari Sabtu, itu juga dipolakan pada masa Belanda. Sejak masa Belanda sudah dipolakan seperti itu. Kemudian dana kesejahteraan untuk buruh garam itu juga sama diberikan oleh PT Garam meskipun tidak seberapa. Masa Belanda pun seperti itu. Kenapa? Karena memang supaya pantun dan lain sebagainya tidak keluar dari area garam. Jadi ini keluar dari isi buku ini, karena saya tadi juga sempat menyinggung tentang isi disertasi saya, karena memang ada banyak hal yang begitu miris. Jadi mungkin sebelumnya ini ya, 2017 saya kuliah S3 di PB di Sosiologi Pedesaan dengan konsentrasi politik agraria. Awalnya saya ingin mengkaji tentang dampak Suramadu, tapi tidak di ACC oleh pembimbing. Kemudian konsultasi dengan teman-teman penggiat agraria, disarankan oleh Kediri pada waktu itu tentang tambak udang juga. Ternyata ketika konsultasi dengan pembimbing, ternyata areanya tidak skop nasional, itu tidak di ACC juga. Akhirnya ketika ngobrol pada waktu itu, teman-teman FNKSDA mau riset bersama di Gresik Putih. Nah, kemudian itu yang menjadi awal, kemudian saya sampaikan ke pembimbing, disetujui. Jadi akhirnya saya tentukan 2 lokasi, Pegaraman 1 dan Pegaraman 2. Termasuk saya juga alhamdulillah mendapatkan peta-peta dan tanda kutip ini ya, peta-peta dari PT Garam, di mana lokasi-lokasi yang ya bukan dihibahkan istilahnya, diberikan kepada penggarap atau LSM lokal pegaraman.
Saya juga mendapatkan itu. Artinya memang itu yang saya katakan bahwa persoalan agraria ini persoalan yang rumit. Persoalan yang rumit. Jadi di Gresik Putih, di pinggir Papas dan lain sebagainya itu muncul elit-elit lokal baru. Jadi pegaraman itu menjadi potret yang mengerikan itu monopoli. Ternyata monopoli Belanda itu direstui oleh pemerintah pada waktu itu, kesultanan pada waktu itu, dengan hanya mendapatkan 16 maaf saya lupa, itu ada di manuskrip Sumenep abad 19 yang ditulis oleh De Jong. Jadi di situ dengan hanya mendapatkan bagian dari garam rakyat sekian data itu, sekian sekian pikul itu, pemerintah pada waktu itu merestui terjadinya monopoli pegaraman kepada Belanda. Jadi artinya bahwa ada persoalan yang rumit, yang memang perlu dipelajari bersama tentang persoalan agraria. Jadi termasuk tadi Masnya juga menyampaikan bahwa awal-awal reformasi itu gerakan yang begitu luar biasa, meskipun ternyata bisa dipecah belah juga. Kemungkinan kalau saya nggak tahu ya, pecah belah kelompok-kelompok pegaraman di pinggir Papas itu begitu banyak, begitu luar biasa. Padahal awal muasal gerakan politik pengambil alihan lahan pegaraman pada masa Orde Reformasi itu gawangnya adalah teman-teman pinggir Papas, tapi bisa dipecah belah. Menjadi sekian kelompok. Yang saya potret ada 3 atau 4 kelompok pada waktu itu. Jadi ini fenomena-fenomena yang begitu mengerikan. Artinya memang ada investor-investor yang begitu luar biasa. Dan sejak Orde Lama, bahkan sebelum Orde Lama, sejak VOC, Cina itu sudah bermain. Termasuk di pegaraman. Kemudian baru pada masa Belanda, Cina itu dibuang, seolah-olah dia tidak memiliki hak di pegaraman. Kemudian Orde Lama, Orde Baru dan seterusnya sampai sekarang Cina kembali bermain di situ. Jadi ada banyak faktor, ada banyak hal yang memang perlu dikupas. Mungkin nanti terkait disertasi mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya Mas di luar ini. Kemudian terkait demokratisasi, memang ini persoalan yang menjadi tulisan utama saya di buku ini, karena saya yang menulis tentang demokratisasi itu. Jadi bagi saya sebenarnya penguasaan lahan itu dimulai dari sana. Jadi selama ini asumsi bahwa pemilihan yang demokratis itu akan menentukan mimpi kebaikan itu belum tentu. Bagi saya bahwa awal pengambil alihan lahan itu dimulai dari sana. Jadi bagaimana aktor kepala desa, bagaimana aktor kuasa juragan, kemudian kiai dan lain sebagainya bermain di situ, yang kemudian banyak terjadi perampasan lahan. Dan itu kita harus jujur dengan itu, bahwa memang ada banyak PR besar yang perlu kita lihat. Apakah kita perlu dengan sistem kerajaan? Bagi saya kerajaan juga tidak menjamin kebaikan. Bahkan saya baru mendapatkan informasi juga sekitar 2 hari yang lalu bahwa kantor bupati itu sewa. Kantor bupati yang ditempati bupati itu sewa sekarang. Dan itu ada di APBD kita. Saya baru mendengar juga sekitar 2 hari yang lalu. Saya kaget juga. Kok bisa ya? Jadi artinya udah lama yang ditempati bupati kemudian disewakan, uang sewanya masuk ke struktur keturunan raja. Saya nggak tahu. Jadi memang rumit berbicara agraria di Sumeneb ini, rumit karena ada masa keraton, kemudian ada masa sekarang BPN, Badan Pertahanan Nasional, tapi ada banyak lahan-lahan yang masih diklaim sebagai milik keraton. Jadi dua hal yang mungkin memang perlu segera
diselesaikan meskipun sangat sulit. Bahkan saya minta ke BPN itu 2 kali, hanya sekedar minta hak guna usaha PT Garam di wilayah Pinggir Papas sama Gresik Putih. Padahal kepala BPN itu kebetulan satu alma mater, sama-sama alumni IPB, sama-sama Solgi Pedesaan, tapi hanya dijanjikan dan sama-sama satu pembimbing pada waktu itu. Jadi hanya sekedar dijanjikan sampai detik saya selesai studi tidak pernah mendapatkan satu contoh sertifikat hak guna usaha PT Garam di wilayah Gresik Putih dan Pinggir Papas. Jadi memang persoalan agraria ini persoalan yang rumit ya, jadi apalagi di Sumeneb dengan sistem modernnya tapi masih ala kerajaan dan lain sebagainya. Jadi memang ada banyak hal yang perlu kita pelajari bersama. Makanya saya katakan ini adalah proses pembukaan awal untuk menjadi tantangan awal lah bagi kita bersama untuk membuat karya-karya yang begitu luar biasa terkait tentang persoalan agraria di Madura saat ini. Kemudian terkait kepemilikan modal dan lain sebagainya, dari pemas yang pertama tadi, bagi saya malah itu semakin menciptakan monopoli baru juragan-juragan tanah. Kalau kemudian juragan-juragan tanah hanya dimiliki oleh elit-elit tertentu, oleh Pak Said yang disampaikan tadi, oleh bupati siapa, oleh kiai siapa tadi dan sebagainya, itu malah akan menjadikan kepemilikan lahan yang monopolistik, dan itu bagi saya sebenarnya malah akan semakin membuat ketidakberdayaan masyarakat petani kita. Makanya saya berkali-kali menyampaikan di berbagai kegiatan PCNU ataupun di PAC, cobalah kita kembali ke masa lalu dengan mengaktifkan kembali Persatuan Petani Nahdlatul Ulama. Jadi ini juga tantangan kurikulum pondok pesantren kita. Jadi saya orang tua saya dulu alumni Kalabean. Jadi beliau sudah punya skill yang luar biasa ketika keluar dari pondok. Artinya skillnya bukan hanya sekedar kitab, jadi skill menjadi petani, skill menjadi peternak, karena di sana udah dilatih oleh para kiai-kiai gitu loh, soft skill. Kalau sekarang kan enggak, hampir mayoritas pondok pesantren lebih banyak menggetolkan persoalan kurikulum yang begitu luar biasa mengerikan kurikulum saat ini. Jadi sehingga yang dikedepankan pondok pesantren lebih ke kurikulumnya, bukan skill-skill para santri-santrinya. Sehingga ketika keluar, maaf ya, ini mungkin menjadi PR bersama kita atau kekritisan bersama kita. Hampir mayoritas ketika keluar dari pondok, yang terjadi adalah banyak alumni-alumni yang saling bersaing untuk menjadi ustadz, menjadi kiai dan lain sebagainya gitu. Karena memang skillnya hanya di situ. Jadi skill untuk menjadi petani, untuk menjadi peternak dan lain sebagainya itu hilang. Itu hilang. Artinya bagi saya sebenarnya cobalah kita kembali ke ke kurikulum lama yang memang lebih mengedepankan persoalan-persoalan soft skill seperti itu gitu loh. Itu yang menurut saya perlu dikaji ulang bersama. Karena yang ditakutkan sekarang kan banyak generasi muda yang sangat, atau bahkan bukan sangat ya, meskipun ini belum ada riset terkait itu, bagaimana generasi muda bangga menjadi petani. Ya jangan bangga lah, mau aja dulu mau menjadi petani. Itu kan sangat sulit. Ini sangat sulit. Jadi ini menjadi PR bersama. Ketika menjadi petani, dia menjadi petani, lahannya menjadi produktif, dia bangga menjadi petani, kan akan semakin mempersempit gerak investor untuk mengambil alih lahan gitu loh. Cuma sekarang kan hampir banyak generasi muda yang tidak mau bertani, mereka lebih
enjoy pakai sepatu, celana dan lain sebagainya lah, artinya sudah sulit untuk bawa cangkul dan lain sebagainya, itu juga menjadi PR bersama. Jadi itu tantangan-tantangan besar yang mungkin perlu diperbaiki, bukan cuma teman-teman tapi kita juga yang aktif di front KSDA dan Batan dan lain sebagainya. Saya pertama mohon maaf, ini kegiatan dadakan sebenarnya ya, dirancang hari Sabtu karena hari Jumat buku baru datang, hari Sabtu kita rancang, hari Selasa kita fitkan di Kancakona. Sebenarnya kita sudah menghubungi anggota dewan yang selama ini juga sepertinya concern sama persoalan agraria untuk datang. Kalau Bapeda kayaknya nggak bakalan mau. Ya tanya sama Sutris ini. Nanti kalau daring mungkin bisa, karena dalam beberapa pertemuan memang bukan kepala Bapedanya yang datang gitu ya. Jadi agak susah juga ketika wakilnya datang, dia tidak bisa mengcover seluruh pembicaraan di forum dan akan terpotong-potong menyampaikan kepada kepala Bapeda sebenarnya. Kalau Bupati nggak berani saya mengundang karena memang saya penakut orang. Yang kedua, saya memaklumi bahwa ini persoalan rumit. Bagi Sumeneb, persoalan agraria yang saya baca masif itu mulai sejak 2015. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba turun atau terjadi, tetapi sebenarnya 2013 sudah dirancang peraturan daerah yang membolehkan investasi di pesisir dalam bentuk tambak udang. Meskipun misalnya kayak kasus Sandulang, itu lahan pertanian. Kalau lahan pertanian produktif itu kan nggak boleh dialihfungsikan. Tapi ternyata dialihfungsikan dan dapat izin. Ini apa ya? Ada persoalan-persoalan kebijakan menurut saya. Saya sekali lagi tidak pernah menyalahkan masyarakat. Masyarakat posisinya lemah gitu ya. Bukan lemah tapi dilemahkan. Posisinya dilemahkan. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya ya kayak gini, membangun ruang publik, merebut ruang publik ke masyarakat itu, mencoba untuk share problem agraria. Syukur-syukur ini kayak sombong sekali gitu ya, syukur-syukur kalau mereka sebagian sadar. Yang kita tembak sebenarnya kebijakan karena akarnya di sini. Kalau udah peraturan daerahnya disahkan, ya ini menjadi alas bagi investor untuk masuk kemana-mana karena legalitasnya udah punya. Susah ini, memang saya pikir digugat sudah susah karena legalitasnya mereka punya. Meskipun salah dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah sampai detik ini nggak bisa mengambil satu kebijakan yang tegas, misalnya membekukan atau menutup karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah. Ini kan problem kebijakan berarti. Nah, kalau misalnya kebijakan itu berubah, menurut saya ke bawah akan berubah. Nah, ini saya pikir poin pentingnya kenapa kebijakan yang ditembak, meskipun sekali lagi ini tidak mudah. Saya mengakui tidak mudah. Tapi kalau baca buku ini bukan saya yang mengatakan, Gus Sohib yang memberi pengantar bahwa rakyat itu bukan pasif. Soal kalah menang itu bagi saya proses gitu ya. Proses. Kalah menang itu urusan belaka. Tetapi kalau rakyat tidak bersuara, menurut saya ruang publik nggak terebut. Coba saya pikir pengalaman di Jember itu, ini menarik menurut saya pengalaman di Jember itu. Peraturan rencana tata ruang tata wilayah di Jember yang bupatinya sebenarnya welcome sama investasi tambang emas itu sekarang kan ditolak. RT RW yang disahkan itu menolak penambangan emas di Jember. Ya kalau sudah perdanya sudah menolak kayak gitu, nggak mungkin investasi bisa masuk ke Jember. Nah di Sumeneb kan enggak, dibuka.
Nah, kenapa problemnya kita nggak bisa merubah kebijakan ini? Saya pikir ini saya pikir harus banyak belajar juga keluar. Kalau misalnya orang Madura itu dibilang individual centered, kalau menurut Konto Wijoyo gitu ya, kira-kira kalau agak kasar gitu, ngalak kartu tibi. Satu sisi memang benar. Organisasi petani saya pikir di Madura tidak ada yang kuat. Kan adanya Gapoktan itu yang sekali lagi memang sengaja disetting kayak gitu untuk nyalurkan pupuk aja, nggak bicara soal politik pertanian dan seterusnya, nggak ada yang kuat. Apakah petani yang salah? Enggak, sebenarnya menurut saya nggak, bukan menyalahkan petaninya. Nah, ada kerja-kerja panjang menurut saya, gerakan sosial itu bukan simsalabim. Nggak bisa simsalabim dimanapun, menurut saya nggak bisa. Nah, bagaimana kalau kita yang beli, dari mana duitnya? Apakah harus kerjasama dengan Said atau Hasanul Qasasi? Ya, monopoli lagi. Ini kan problemnya bukan soal lokal dan tidak lokal atau interlokal, bukan soal itu kan. Saya tidak pernah menyebut asing. Kalau misalnya ada asing di sini mungkin, tetapi kalau dibiarkan tanah itu dikuasai sekelompok orang, ini problem. Dalam undang-undang peraturan agraria itu, kalau nggak salah ya, pada era Soekarno itu sebenarnya kan hak kepemilikan pribadi terhadap tanah itu kan dibatasi 5 hektar. Kalau sekarang perkebunan kelapa sawit itu dimiliki oleh 10 perusahaan, 5,1 juta hektar itu dikuasai 10 perusahaan, dan itu luasnya separuh Pulau Jawa. Mengerikan sekali. Nah, ini saya pikir kalau bicara tentang perdagangan internasional itu kan memang sengaja didesain kayak gitu kan. Seperti tadi kan, kapitalisme ini kan udah masuk kemana-mana, termasuk ke undang-undang. Ada 12 undang-undang yang sebenarnya udah disusupi asing, termasuk mulai sejak era Orde Baru kita kan belinya air ini kan sejak era reformasi, karena undang-undang air memang dirubah. Nah, ini problemnya. Jadi memang desainnya ini nggak mudah, karena apa yang terjadi di sini itu nggak bisa dikaitkan dibekap hanya persoalan lokal, tapi ada hubungannya dengan dunia internasional juga. Nah, tetapi saya udah nggak mikir di sana gitu ya, terlalu jauh bagi saya nggak punya kemampuan apa-apa. Teman-teman yang bergiat di agraria itu yang mampunya seperti ini, dan ini namanya perebutan ruang publik gitu ya, kira-kira begitu. Kalau soal sadar dan tidak sadar itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pesimisme itu bagi saya enggak. Ada kemenangan-kemenangan kecil. Rakyat itu nggak punya apa-apa, sekali lagi. Tembak juga nggak punya, modal juga nggak punya, jumlahnya sangat banyak. Nah, jumlah sangat banyak ini yang sebenarnya modal. Tetapi tadi kita dipecah-pecah sekarang juga. Dipecah-pecah. Sistem politik yang sangat liberal seperti sekarang itu bagian dari cara memecah-pecah kita itu. Nah, tetapi kemenangan-kemenangan kecil itu harus dirayakan juga. Saya pikir Jember itu kemenangan kecil, sebenarnya didukung oleh banyak kalangan ya, termasuk kayak Mokit Arif, karena kayak Mokit Arif itu wakil bupati yang kemarin itu kan alumni Late, Silo ya. Silo kalau salah ya, daerah Silo itu tambang emas. Dan Kemo Kita Arif aktif sekali bersama rakyat itu menolak bagaimana investasi tambang emas itu masuk ke daerah situ. Dan ini mohon maaf sama PMI ya, di situ itu password untuk masuk ke daerah Silo itu harus melalui PMI. Karena PMI memiliki di Silo itu mengorganize masyarakat itu. Jadi di trust masyarakat sama PMI itu lah percaya. Jadi siapapun yang mau masuk ke Silo itu passwordnya harus di PMI. Jadi PMI hadir mengorganize masyarakat, langsung turun ke bawah, dia berdiam sama masyarakat, kenal betul, saling percaya. Akhirnya menarik menurut saya, karena masyarakat itu sangat percaya sama PMI itu. Nah itu kan, kemudian Terenggalek itu kan bupatinya yang menolak tambang emas. Itu janji
dari kampanye politiknya kalau nggak salah, nggak tahu. Ini kan namanya peraturan daerah itu kan harus itu pinternya mereka, rencana tata ruang tata wilayah itu harus sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah di tingkat provinsi. Yang provinsi itu harus sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah nasional. Jadi kalau misalnya ini kuat di bawah, kadang-kadang bisa ditekan sama provinsi. Apalagi penambangan memang izinnya sekarang udah diambil lagi alih ke pusat, sekarang bukan lagi provinsi. Jadi memang ini bulat gitu ya. Dan saya sadar ini, teman-teman juga sadar. Tetapi kalau kita menyerah, menurut saya tidak melakukan apa-apa, menurut saya, saya pikir rakyat itu kalau udah gregetan gitu ya people power dan sangat saya nggak tahu kalau dalam konteks Madura, menurut saya people power jangan dibayangin gerusak gitu ya. Dalam tradisi NU itu menurut saya kasus Tektona itu dengan istiwa datang 5.000 orang gagal. Kemenangan kayak gini menurut saya. Tektona 2 itu kan ada di, nah itu problemnya menurut saya ruwet sekali. Tapi kemenangan kecil itu menurut saya sesuatu yang harus dirayakan, menurut saya harus dirayakan. Itu kemenangan rakyat. Di saat rakyat dipecah belah, di saat rakyat tidak memiliki modal apapun, nggak punya misiu apapun gitu ya, tapi rakyat masih menang. Nah problemnya kan kayak gini. Saya mau maaf, ini kegelisahan saya. Saya pernah ketemu sama Kiai Haji Abbas Moin. Haji Abbas Moin ini salah satu ketua PBNU yang concern sama persoalan pertanian. Dia di Kebumen. Kiai Abbas Moin itu pernah mengatakan setelah Gus Dur meninggal, setelah era reformasi ini, salah satu yang kehilangan ini, jarang sekali anak muda sekarang yang mau menemani rakyat. Bukan sekedar ngangkat isu ya, bukan sekedar ngangkat, yang mau menemani rakyat kayak dulu itu, melakukan pendampingan, mengorganisir rakyat, itu udah jarang sekarang. Kaum muda yang potensial itu rata-rata udah terserap ke wilayah politik, diambil alih. Coba sampean perhatikan semua, yang potensial itu, yang udah mapan di kader, kalau HMILK, kalau PMI, PKD kalau nggak salah ya, saya lupa udah masalahnya gitu. Itu udah ikut apa PKL apa nanti beliau itu nggak mau jadi juru bicara rakyat lagi, tapi udah diambil alih oleh partai. Dan betul bahwa sekarang memang kita harus akui pragmatisme udah nyampe. Pragmatisme nyampe. Dalam sistem politik kayak gini menurut saya sulitlah saya percaya 100% sama para politisi, karena memang modalnya sangat besar. Sistem politik yang sangat liberal seperti ini, di mana one man one vote, satu orang satu suara gitu ya, itu kan butuh modal. Bayangin itu jadi anggota DPR, saya dengar 3 miliar itu gagal. Ada anggota DPR yang saya dengar tahun 2024 ini nggak mau jadi lagi karena untuk nutupi hutang yang lebih dari 3 miliar sekarang udah nggak bisa. Tahun depan bukan 3 miliar lagi, mungkin 5 miliar atau 4 miliar karena harga tawar rakyat itu udah makin tinggi. Tapi selama kayak gini, saya pikir saya nggak berharap sama sistem politik yang kayak gini udah. Saya lebih percaya sama sampean. Betul. Nah, cuma gimana sampean dan saya ini jadi kita itu kan problemnya kan kayak gitu. Ini problem. Jadi susah sekali. Mau gimana mau mikir basisnya gitu ya. Nggak mungkin dengan biaya mahal pemilu itu mahal sekali menurut saya. Mahal. Termasuk bupati sampai gubernur sampai presiden pun berharap kan belakangan ini dalam 10 tahun terakhir liberal sekali juga ekonomi kita kan, dan ruang rakyat sekarang sudah dimatikan sampai muncul moral kan.
Orang-orang udah takut bicara atau males sudah ngapain bicara. Kan sebenarnya penanya ini bilang rumit, bilang pesimis karena beliau sebenarnya nggak percaya sama penguasa, cuma diarahkan sama kita gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi mendingan ya yang real, karena gini, teman-teman itu pernah hadir ke salah satu kompolan untuk bukan presentasi, share soal-soal agraria dengan para petani. Awalnya ini sudah mau dijual, tapi setelah ketemu sama teman-teman gitu ya, ketemu sama teman-teman ngobrol akhirnya gagal. Oke, mungkin ini sedikit orang, tapi ya ini yang kita bisa lakukan. Sekarang kan akuisisi lahan itu sudah bergerak bergerak ke tengah sudah, karena ada penambangan fosfat. Kalau di Gapura itu udah di Andulang udah ada yang terjual, di Batu Dingding udah ada terjual gitu ya, di wilayah kawasan Batu Kas gitu udah ada juga yang terjual. Ya, saya membayangkan bahwa ya, soal-soal kayak gini memang nggak selesai mungkin ya, tetapi ada kemenangan kecil yang menurut saya juga harus dirayakan. Saya ngomong di Dungkai ya Pak Batavia. Di Dungkai itu ada desa Telbu namanya ya. Telbu. Nah, serta Telbu itu. Saya ketemu sama tokoh mudanya di situ. Yang menurut saya menarik. Dia bilang kayak gini, tokoh mudanya ini. Di kawasan Telbu itu belum ada satupun perusahaan yang masuk. Belum satupun ada perusahaan yang masuk. Telbu ini oleh orang di luar Telbu itu dianggap masyarakatnya kampungan, kolot, nggak maju karena rata-rata memang tidak nggak sekolah. Tapi anak mudanya ini bilang sama saya gitu ya, anak mudanya ini, enggak apa-apa, kau le tak napa dan masanya kocak tak berpendidikan masyarakat iya, sepenting kayak sobung perusahaan masuk. Saya sampai kaget, ini bukan lulusan sekolah formal sampai tinggi-tinggi ya, bilang begitu. Karena kau ngoning betul dampak perusahaan-perusahaan tambak udang di desa Lapa Dejo gitu, itu tahu betul. Sekarang udah ngimbas ke air kan, tahu betul. Jadi dia udah punya pengalaman langsung bergaul dengan penduduk kampung yang sebetulnya dekat. Dan itu yang nggak apa-apa, kocak tak maju, kocak tak terdidik, kocak kampung ya apa tak apa, sepenting tanah kaula daerah Telbu nih kak tak geger kak, perusahaan berkaula bisa dengan nyaman bertani. Nah, jadi memang saya akui rumit, tetapi bagi saya justru kerumitan ini bukan hambatan, tantangan gitu ya. Nah, yang kedua penting juga menurut saya memang kita belajar sama anak-anak muda di Jawa. Ini yang sebenarnya digagas tapi nggak jadi-jadi. Di Jawa itu anak-anak mudanya sudah banyak sebenarnya yang bertani, tapi bukan pertanian konvensional ya, hortikultural, buah. Sekarang kan ada alpukat misalnya yang buahnya 1 sampai 2 kilo, 1,5 kilo misalnya, itu banyak sekali di Jawa. Mereka orientasinya udah bisnis, nggak apa-apa begitu. Artinya mereka bertani bukan karena mau jaga lahan, mau apa, nggak ideologis lah kira-kira. Tapi mereka senang tani, menurut saya bagus itu. Nah, kita perlu melihat di sini. Nah, cuma saya terus terang sama orang Madura itu yang senang ya karena suku sendiri kebetulan ya. Itu orang Madura sebenarnya mandiri. Sebenarnya ya. Coba pekerjaan di sektor informal itu orang Madura sangat banyak. Menjadi penjaga kelontong itu menurut saya terhormat betul mereka. Mandiri, nggak mau masuk ke industri, mungkin karena industri masih belum banyak gitu ya. Tapi mereka mandiri. Dengan 3 bulan jaga warung, mereka bisa beli apapun kok. Asal 5 juta ke atas katanya ya. Saya nggak punya warung masalahnya ini. Nggak punya warung.
Nah, kemandirian inilah menurut saya nggak tahu gitu ya, modal, modal. Cuma ya itu sialnya gitu ya, sialnya banyak yang berangkat ke Jakarta, tapi di sisi lain tanah-tanah kita udah makin habis. Saya ini kabar nggak tahu nanti apa ada daerah lain apa enggak ya. Istri saya orang Dalango kan. Saya nggak tahu apakah ada daerah lain lagi, nanti istri nggak tahu. Di Talango itu kan, aduh, udah Jakarta sekali udah. Tanah-tanah udah nggak digarap gitu ya, nggak. Anak-anak mudanya udah putus pendidikan. Memang ada imbasnya untuk saya. Tetapi satu sisi saya sampai detik ini bahagia karena orang Madura itu ya mandiri itu dalam pengertian bahwa mereka baru bisa bekerja kalau sama-sama nguntungin. Sama-sama nguntungin. Jaga warung itu kan sama-sama nguntungin. Tidak ada paksaan, ada proses tawar menawar kalau mau. Jadi ini modal, bagi saya modal. Nah, soal ya tadi misalnya apakah apa ya nggak manfaat atau omong kosong, ya hanya Allah yang tahu. Ya, memang. Tetapi bagi saya memang ke depan ini ada persoalan-persoalan membangun banyak kekuatan. Kiai-kiai itu udah kumpul ya merespon soal fosfat itu 3 kali, termasuk kita Ifur. Bahkan kita Ifur itu menjadi pengundang. Jadi saya kan nggak perlu publish ketika misalnya datang ke kita Ifur kemudian tetapi kita Ifur itu welcome sekali, sangat sekali. Terakhir itu di situ di Ketaifur ada deklarasi penolakan tambang fosfat itu dan dihadiri oleh banyak pesantren, pengasuh pondok pesantren termasuk Anukoya. Pertama kali yang mengadakan temu pengasuh pesantren Sumenep itu dilatih kayak nonong. Kurang Anukoya gimana kalau sudah dilatih? Artinya jejaring ini harus kuat menurut saya. Jejaring ini harus kuat karena saya membayangkan kalau kita lengah lagi menurut saya pelepasan lahan ini tidak akan hanya terjadi. Mungkin saja seperti yang saya bilang. Sekarang kita ngomong kayak gini di luar udah banyak yang lepas. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, tetapi setidak-tidaknya menurut saya kerja-kerja mau dibilang gerakan sosial itu sebenarnya jauh sekali menurut saya, jauh sekali. Ya kebetulan orang-orang yang nggak punya tanah mikirin tanahnya orang lah, kira-kira kayak gitu ya. Itu nanti saya nggak tahu apakah ikhlas semua apa enggak ya. Tapi kira-kira nanti entah 2020 bukan 2050 gitu ya, orang baru merasa sadar kayak orang Betawi itu kehilangan tanah-tanahnya. Tetapi menurut saya memang ini selama belum kiamat ya gerakan seperti ini menurut saya menjadi penting dibuka seluas-luasnya. Dan saya menaruh betul sama anak-anak muda gitu ya. Butuh banyak anak muda yang saya pikir bahu-membahu untuk juga terlibat sama isu-isu seperti ini. Kalau soal video-video bukan nggak penting tahu videonya. Kalau tahu videonya atau nonton videonya mungkin penting ya. Video yang rame di koran itu ya. Bisa jadi pengalaman juga kan. Tapi ya kalau sampai energi kita habis sampai ada demo untuk ngusut pelaku video itu menurut saya kurang strategis isunya. Isunya kurang strategis. Sebenarnya urusan video itu urusan kode etik kan, ada lembaga saya nggak tahu di DPR gitu ya. Biarin urusan mereka kan. Meskipun sebenarnya pemimpin memang moralnya itu harus tegak. Di Amerika saja kalau pemimpin nggak tegak moralnya pasti orang menghujat. Tapi kalau misalnya semua aktivis diarahkan untuk respon isu-isu video syur kayak gitu itu kan sayang sama
sama tenaganya menurut saya terlalu kecil sebenarnya direspon oleh para mahasiswa itu. Jadi itu ya, jadi saya mohon maaf kalau di undangan-undangan itu, di undang-undang pernikahan sa kak dintom pun kemampuan abdina kira-kira sampai baru di sini, tetapi kita tetap mencoba untuk konsen di soal ini karena kita juga sudah nggak menghitung hasil. Setidak-tidaknya udah berbuat ruang publik seperti sekarang ini, menurut saya udah alhamdulillah gitu. Nah yang kedua, seperti kata Mas Iskandar ini pemantik. Nanti saya pikir skripsi atau tesis atau disertasi mungkin bisa muncul, dan saya pikir lebih bagus lah untuk menggambarkan persoalan agraria seperti ini. Hitung-hitung bagi yang tidak menulis skripsi, dari sini udah punya judul skripsi kan lumayan.